Salam jumpa pemirsa, Maluku Utara Sepekan kembali menyapa Anda bersama saya Sandi Sunarto. Beragam informasi yang kami rangkum selama sepekan akan kami sampaikan untuk Anda. Dan berikut pemirsa Maluku Utara Sepekan selengkapnya. Saudara, pada Senin 23 Juni 2025, dua informasi akan kembali kami ulas untuk Anda, di antaranya dari Ternate, satu rumah nyaris ambruk akibat hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan banjir. Dan informasi lainnya dari Kabupaten Pulau Morotai, Satgas Trisila 25 TNI Angkatan Laut gelar bakti kesehatan. Berikut ulasannya. Intensitas curah hujan yang tinggi di wilayah Maluku Utara menyebabkan beberapa kawasan di kota Ternate terendam banjir. Selain banjir, hujan deras juga berdampak pada terjadinya longsor di beberapa kelurahan seperti Kelurahan Fitu, Gambesi, Jambula, Sasa, dan BTN. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa akibat beberapa peristiwa tersebut. Namun, beberapa bangunan rumah ambruk akibat longsor. Sesuai pantauan TVRI pada Minggu pagi pukul 9:10 waktu Indonesia Timur, salah satu rumah warga nyaris ambruk di bawah banjir akibat tanah di bawah bangunan tergerus aliran sungai. Kejadian ini berlangsung pada Sabtu siang hingga pukul 10 malam di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan. Rizal, salah satu warga terdampak banjir, menuturkan hujan mulai curah tinggi pada Sabtu pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Ia menambahkan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur, banjir mulai merusak talut kali hingga menerobos fondasi rumah dan merusak talut sungai mencapai 50 meter. Akibatnya, bagian rumah yang berada di pinggiran sungai mengalami kerusakan. Rizal mengaku kerusakan bangunan talut dan fondasi rumah juga terjadi akibat bangunan tergerus aliran air yang membawa bebatuan dari pegunungan. Dirinya menambahkan beberapa tahun terakhir talut kali sudah sering longsor akibat banjir namun belum mendapat perhatian dari pemerintah. Warga berharap ke depan pemerintah Kota Ternate lebih memperhatikan warganya yang bermukim di kawasan aliran air yang sering terkenal dampak banjir. Selain itu, warga juga berharap ke depan pemerintah dapat membangun talut yang lebih kokoh sehingga masyarakat yang bermukim di daerah aliran sungai terhindar dari bencana banjir. Kegiatan bakti kesehatan yang digelar oleh TNI Angkatan Laut melalui Satgas Trisila 25 bersama pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dipusatkan di Pelabuhan Besar Haji Imam Lastori, Daruba, Pulau Morotai. Yang dimulai pada Jumat pagi, tepatnya di atas KRI Teluk Wondama 527. Bakti kesehatan tersebut dihadiri hampir ribuan siswa dari berbagai sekolah serta masyarakat Pulau Morotai yang turut berpartisipasi melakukan donor darah dan pemeriksaan kesehatan. Wakil Komandan Satuan Tugas Operasi Trisila 25 Kolonel Laut Yohanes Upang mengatakan, kegiatan bakti kesehatan ini merupakan suatu opsi penting dalam hal menjaga kedaulatan negara, yaitu agar masyarakat Pulau Morotai lebih menyadari terkait pentingnya menjaga kesehatan daerah strategis perbatasan. Wakil Komandan Satuan Tugas Operasi Trisila 25 juga mengatakan kegiatan bakti kesehatan ini sudah dimulai sejak hari Selasa tanggal 17 Juni 2025. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Pulau Morotai mengungkapkan rasa terima kasih besar kepada pihak TNI Angkatan Laut yang telah menggelar kegiatan kemanusiaan berupa bakti kesehatan kepada masyarakat Pulau Morotai. Wakil Bupati Pulau Morotai mengatakan bakti kesehatan merupakan kegiatan penting dan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Masyarakat sangat antusias dalam melakukan pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Hal ini dikarenakan adanya kapal perang yang dijadikan pertunjukan oleh pihak Angkatan Laut guna menyemangati warga Morotai yang hidup di daerah 3T. Pemirsa, pada Selasa 24 Juni 2025, dua informasi tentang kedatangan jamaah haji kami ulas kembali untuk Anda, yaitu kedatangan kelompok terbang 15 jamaah haji di Maluku Utara dan seorang jamaah haji kembali sendiri karena suami meninggal saat melakukan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Usai melaksanakan haji di Mekah selama beberapa hari,
Para jemaah haji asal Indonesia Maluku Utara akhirnya kembali dengan selamat di tanah air. Setelah tiba di transit Makassar, jemaah haji langsung kembali ke Maluku Utara melalui jalur penerbangan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandara Sultan Babula Ternate. Kloter 15 terbagi atas 2 penerbangan. Kelompok pertama tiba di Ternate pada pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Sementara kelompok kedua tiba pada pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sementara daerah yang termasuk dalam kloter 15 dan telah tiba di Maluku Utara, Kota Ternate adalah Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Halmahera Selatan. Sebelum kembali ke daerah masing-masing, panitia penyelenggara ibadah haji daerah Provinsi Maluku Utara membawa jemaah haji kloter 15 menuju asrama haji transit Ternate. Ketua PPHID Provinsi Maluku Utara, Kadrila Eje mengatakan setelah jemaah haji tiba di asrama haji transit Ternate, panitia akan melepaskan jemaah haji untuk kembali ke daerah masing-masing. Ia juga menambahkan bahwa jemaah haji yang belum diberangkatkan ke daerahnya, panitia akan memberikan fasilitas kepala jemaah haji hingga waktu keberangkatan ke daerah masing-masing tiba. Ketua PPHID Provinsi Maluku Utara, Kadrila Eje berharap ke depan jemaah haji bisa menjadi teladan bagi masyarakat haji mabrur sehingga mereka bisa menjadi panutan yang baik untuk lingkungan sekitar. Rumbia Polulu, usia 56 tahun, jemaah haji asal Pulau Morotai kelompok terbang 15 yang menunaikan ibadah haji bersama sang suami, Suaib H. Kamal, harus kembali ke tanah air seorang diri karena meninggal dunia saat melakukan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Air mata menjadi sambutan saat Rumbia Polulu bertemu keluarga besar. Sahril, anak dari pasangan jemaah haji bersama keluarga tangis saat menjemput ibunya. Namun dirinya juga berterima kasih kepada pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Morotai yang telah memberikan pelayanan terhadap sang ayah selama berada di rumah sakit dan menyiapkan langsung proses pemakaman sehingga keluarga besar dapat menyaksikan secara langsung dari Morotai. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Amar Manaf, dalam acara pelepasan dan penerimaan jemaah haji untuk dikembalikan ke daerah masing-masing, langsung mengumumkan surat Makdal Hajj dan diserahkan kepada keluarga. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Amar Manaf, berharap keluarga dapat menerima dengan ikhlas dan lapang dada sehingga almarhum bisa kembali dengan tenang. Saudara, pada Rabu 25 Juni 2025, dua informasi tentang pemerintah Provinsi Maluku Utara gandeng KPK RI demi birokrasi bersih dan akuntabel, dan informasi lainnya dari Kabupaten Pulau Morotai tentang pasar modern Daruba yang terkesan terabaikan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi RI baru-baru ini menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi bertajuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Fokus utama rapat ini adalah pembenahan pengelolaan barang milik daerah dan pengadaan barang atau jasa dalam proyek strategis tahun 2024. Gubernur Syahril Laus mengatakan tekad kuat pemerintahannya untuk membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel, terlebih usai peristiwa operasi tangkap tangan di akhir tahun 2024. Syahril Laus menegaskan perbaikan tata kelola bukan semata demi skor MCP, tetapi demi pelayanan publik yang lebih baik dan berdampak nyata. Dengan sinergi yang erat bersama KPK, Pemprov Maluku Utara optimis dapat membangun tata kelola pemerintahan yang kuat, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil serta transparan. Pasar modern Daruba yang berada di area lokasi sentral bisnis distrik CBD merupakan pasar kebanggaan masyarakat dan pemerintah Pulau Morotai. Namun seiringnya berjalannya waktu, beberapa bangunan tersebut hampir tidak mendapat perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Akibat kurang terawatnya area pasar modern Daruba, beberapa bangunan dipenuhi semak yang semakin tinggi dan menjalar. Kondisi kurang terawat ini membuat para pedagang merasa terganggu lantaran rimbunnya rerumputan yang hampir mengepung lokasi sekitar. Pengunjung yang merupakan warga Pulau Morotai juga sangat resah dengan kondisi tersebut. Bahkan para pedagang yang sehari-harinya menjual barang dagangannya juga merasa sangat terganggu dan kesal dengan kinerja dari petugas kebersihan.
Sunardi, salah seorang pedagang, mengaku rumput dan semak belukar yang ada di ini sudah berlangsung sekitar 2 bulan dan semakin menjalar ke beberapa bangunan pasar modern. Namun tanda-tanda dari dinas terkait untuk dilakukan pemangkasan di sisi lain bagi Sunardi. Dulu biasanya rumput sekitar pasar modern ini dipangkas secara rutin setiap bulan. Namun berbeda dengan saat ini, lingkungan pasar sudah hampir menjadi hutan rimbun. Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Pemda Morotai, Nanik Nurfaida, saat dikonfirmasi TVRI, menerangkan bahwa Satgas Kebersihan saat ini ada perubahan dan sudah dialihkan ke Perindakop. Sementara Kadis Perindakop Sadik Informasi mengatakan, untuk saat ini pihaknya tidak memiliki anggaran operasional untuk pemangkasan area sekitar pasar modern. Saudara, Maluku Utara sepekan akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa, bro? Nggak motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala, bro. Pantas sih. Dari mana ini, bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana, bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh, dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini, soba bantu badorong ini, bro. Bro juga, apa-apa. Soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you, bro, thank you. Yoi. Lu pada ikut semua. Iya, Bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidi ini, cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Anda masih bersama kami di Maluku Utara sepekan dan kita ke informasi selanjutnya. Saudara, pada Kamis 26 Juni 2025, kembali 2 informasi kami ulas untuk Anda tentang 3 cagar budaya Maluku Utara masuk pada peringkat nasional. Informasi lainnya yaitu program Laksmi meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan. Tiga cagar budaya di Kota Ternate, Maluku Utara telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional atas keputusan Sidang Kajian Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Tiga cagar budaya tersebut adalah struktur makam Sultan Mahmud Badarudin II, struktur makam Sultan Babula, dan bangunan Masjid Sigilamu Kesultanan Ternate. Selain itu, penetapan juga disetujui oleh Menteri Kebudayaan setelah melalui proses pengusulan dan sidang kajian oleh tim ahli cagar budaya nasional. Namun sebelumnya Kota Ternate juga telah memiliki salah satu cagar budaya peringkat nasional, yaitu Benteng Oranye. Menurut Rinto Taib, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, penetapan 3 cagar budaya tersebut merupakan capaian luar biasa bagi Provinsi Maluku Utara. Ia menambahkan, pada tahun 2018, penetapan juga berlangsung atas 2 cagar budaya, yaitu Benteng Oranye dan Makam Sultan Nuku di Tidore. Rinto Taib, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, mengaku capaian tersebut bukan semata-mata capaian pemerintah, melainkan hasil kerjasama antara pemerintah bersama perguruan tinggi dan masyarakat setempat. Rinto Taib berharap
Dengan disetujuinya 3 situs sebagai bagian dari warisan budaya nasional, maka ke depan pemerintah daerah bersama masyarakat diharapkan dapat meningkatkan upaya perlindungan, pelestarian, serta pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan secara berkelanjutan. Kolaborasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pemerintah mendorong sinergitas dalam meningkatkan partisipasi perempuan, pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah. Melalui peluncuran program langkah aksi kapasitas sosial mikro untuk inklusi atau LAKSMI yang diinisiasi oleh Kementerian UMKM dan didukung oleh Kementerian P3A, Eramet, serta Yayasan Cinta Anak Bangsa dengan fokus pada pelatihan perempuan pelaku UMKM di Jakarta dan Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara Sherry Laos mendukung upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan di daerah melalui pelatihan wirausaha. Program Laksmi menargetkan pemberdayaan 1.200 pengusaha mikro perempuan yang terbagi menjadi 800 peserta dari Jakarta dan 400 peserta dari kota Ternate. Seluruh peserta akan mengikuti proses kurasi yang ketat hingga terpilih 50 pengusaha mikro perempuan terbaik dari Jakarta dan 25 dari kota Ternate. Peserta yang terpilih akan mendapat hibah masing-masing senilai 8 juta rupiah untuk mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara. Saudara, pada Jumat 27 Juni 2025 ada informasi di mana cuaca ekstrim masih berpeluang terjadi di Maluku Utara dan masyarakat diminta waspada bencana dampak hidrometeorologi yang bisa saja terjadi. Serta informasi dari Halmahera Utara di mana panen raya cabai dilakukan guna menjaga produktivitas pertanian. Kami BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate menginformasikan perakiraan cuaca dan prospek cuaca ekstrim untuk 1 minggu ke depan periode tanggal 26 Juni hingga 2 Juli 2025 bahwa secara umum diperkirakan masih adanya potensi hujan sedang hingga hujan lebat yang terjadi di sebagian besar wilayah kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Di tanggal 26 sampai 27 Juni kami melihat adanya potensi hujan sedang hingga lebat di Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, dan Kepulauan Taliabu. Kemudian di tanggal 28 dan 29 kami melihat ada potensi hujan sedang hingga lebat yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Kepulauan Sula, dan Kepulauan Taliabu. Serta selanjutnya di tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2025, kami melihat adanya potensi di semua kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara di 10 kabupaten kota. Kondisi ini diakibatkan karena memang saat ini Maluku Utara berada di fase peralihan antara musim hujan menuju musim kemarau, yang nantinya kami perkirakan musim kemarau terjadi di bulan Agustus. Dan secara normal, memang Maluku Utara memiliki 2 kali musim hujan, yaitu di bulan Desember, dan yang kedua ada di bulan Mei atau di bulan Juni. Sehingga memang di bulan Juni ini kami melihat masih ada potensi hujan sedang hingga lebat yang terjadi di Maluku Utara. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat untuk terus berhati-hati, kemudian mewaspadai adanya potensi hujan lebat dan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, longsor, pohon tumbang, angin kencang, dan sebagainya. Kami menghimbau masyarakat untuk bisa mengenali potensi bencana di wilayah lingkungan masing-masing dan mulai memitigasi secara mandiri untuk bisa mengurangi dari dampak bencana hidrometeorologi. Kemudian kami melihat untuk perakiraan wilayah perairan, adanya potensi peningkatan gelombang yang terjadi di akhir bulan Juni ini, khususnya di wilayah perairan selatan Maluku Utara seperti perairan Bacan, perairan Obi, perairan Mangoli, perairan Sanana, dan perairan Pulau Taliabu. Sehingga kami menghimbau kepada para motoris, para nelayan yang beraktivitas di sekitar perairan tersebut untuk bisa berhati-hati mewaspadai adanya potensi kenaikan kecepatan angin dan kenaikan tinggi gelombang yang
bisa mengganggu dan menghambat dari pergerakan kapal seperti itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Provinsi Maluku Utara sangat mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Astacita nomor 2 terkait ketahanan pangan. Gubernur didampingi pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku Utara, Ketua DPRD Halmahera Utara, Forkopimda Halmahera Utara, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan panen raya cabai di Desa Kalipitu pada Kamis 25 Juni 2025. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyampaikan apresiasi atas kerja keras petani yang berhasil menjaga produktivitas pertanian meskipun menghadapi berbagai tantangan geografis dan iklim. Dengan panen raya cabai ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup para petani cabai di Halmahera Utara, serta dapat mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga mengembangkan potensi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Saudara, kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Maluku Utara sepekan. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Teman, kenalkan, namaku Cassius. Binatang pelimata atau monyet terkecil di dunia. Orang bilang itu lucu, mengemaskan, atau unik, lantas, dan dilindungi. Ini rumahku, hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Aku akan selalu ramah kepada siapapun yang datang ke rumahku. Teman, mari kita selamatkan rumahku, hutanku, hutanmu, dan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Maluku Utara sepekan, dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pada Sabtu 28 Juni 2025, kembali dua informasi kami ulas untuk Anda, yaitu harga tomat melonjak di pasaran dan informasi tentang Maluku Utara bebas uang komite untuk jenjang sekolah menengah. Harga barito sebagian jenis di kota Ternate mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi di pasar. Walaupun sebagian jenis masih berada pada harga yang normal dalam beberapa minggu terakhir. Harga tomat di Pasar Barito Kelurahan Gamalama, Kota Ternate mengalami kenaikan harga dari sebelumnya. Kini penjual telah menjual dengan harga yang cukup tinggi. Sebelumnya tomat dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram. Kini harga tomat dijual dengan harga Rp28.000 per kilogram. Sebelumnya pada Mei kemarin, harga tomat dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi membebaskan biaya uang komite bagi seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB negeri mulai April 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata meningkatkan akses pendidikan menengah dan mengatasi persoalan ketimpangan biaya. Berdasarkan data BPS 2023, sebanyak 21,62% penduduk usia 16-18 tahun di Maluku Utara tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau sederajat.
beban biaya menjadi salah satu penyebab utama. Gubernur Maluku Utara Sherry Laus mengatakan pendidikan harus menjadi hak dan bukan beban. Pemprov ingin memastikan setiap anak Maluku Utara dapat menyelesaikan pendidikan 12 tahun tanpa terkendala ekonomi. Pemprov juga menyiapkan bimbingan teknis dan sosialisasi daring kepada pihak sekolah agar tertib dalam pelaporan. Saat ini, sekolah-sekolah dibiayai 2 sumber, yaitu bantuan operasional sekolah dari pusat dan BOS daerah dari pemerintah provinsi. Selain sekolah negeri, Pemprov Maluku Utara juga menerapkan kebijakan serupa di sekolah swasta mulai tahun ajaran baru pada Juli 2025 mendatang. Pemirsa, berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Senin 30 Juni 2025 di wilayah Maluku Utara. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara Sepekan. Saya Sandi Sunarto dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan program acara Sehat Itu Penting. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.